Ohayo Sekai Good Morning World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Arep di channel pendidikan di kelas matematika. Oke, kali ini kita nggak di kelas matematika, tapi kita di kelas fisika. Tepatnya kita akan bahas soal fisika kelas 10. Sudah siap ya? Kita dapat soal dari Cermat Eduka Jogja nih, dari sahabat saya, namanya Mas Safa. Terima kasih sudah meminjamkan soalnya. Oke, semoga bimbelnya lancar. Kita akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor berapa ini? Oke, 36, 35, nah, 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Oke, sudah siap? Let's go. Langsung ke nomor pertama, diameter luar sebuah pipa yang diukur menggunakan jangka sorong, terlihat hasilnya seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Kemudian ditanyakan, maka panjang diameter luar pipa adalah titik, 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 titik. Oke. Jangka sorong itu adalah alat yang bisa mengukur diameter luar pipa. Ini ya. Oke. Kemudian caranya gimana bacanya? Oke. Caranya kita kenalan dulu nih. Di bagian sini ada yang namanya skala utama. Yang sebelah sini, yang kecil ini nih, namanya adalah skala nonius. Atau disebut Vernier. Nah, nanti kalau ada di soal skala Vernier, jangan bingung. Itu aja sama kayak skala nonius. Baik. Selanjutnya, nah kita baca skala utamanya dulu nih. Dia kan ini ukurannya ini 7 nih, ya kan? 7. 7-nya lebih berapa? Lebih 2. Nih, 1, 2. Nah, batasnya di 0 ini nanti. Nah, berarti dia skala utamanya berapa? 7,2 cm. Kemudian skala noniusnya. Nah, skala nonius ini kita cari yang mepet. Yang mepet. Ini yang berhimpit ini. Ini 1 kan nggak berhimpit sama atasnya nih. Ini 2 berhimpit nggak? Nggak juga. Nah, ini 3 ini berhimpit kan sama atasnya. 4 enggak, 5 enggak, 6 enggak, dan seterusnya enggak juga. Berarti jawabannya adalah ini. Skala noniusnya adalah 0,03 cm. Kemudian tinggal ditambahkan aja skala utama ditambah skala nonius. Berapa tuh? 7,2 cm ditambah 0,03 cm. Sama dengan 7,23 cm. Oh. Nomor kedua ini soalnya mirip ya, tapi dia ini coba dibaca. Skala sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diameter bola kecil tersebut adalah, nah kalau tadi yang nomor 1 kan kita bahas jangka sorong, alat ukur ya. Nah sekarang kita bahasnya beda lagi nih. Namanya adalah alatnya mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup nih mirip cara bacanya, ada skala utama dan skala nonius. Skala utamanya ini sebelah sini nih. Nah, ini skala utama. Tak tulis di sini ya. Skala utama. Kemudian di sini adalah skala nonius. Rumusnya juga sama, skala utama ditambah dengan apa? Skala nonius. Nah, skala utamanya ini, nah, apa yang beda nih sama jangka sorong? Kalau jangka sorong tadi, nah, ini tadi dia ketelitiannya adalah sentimeter, gitu kan? Kalau kita yang bagian jangka sorong, kalau yang jangka sorong ini, dia itu ketelitiannya milimeter. Oke, berarti kita hitung nih, skala utama dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini ada 8. Berarti skala utamanya itu adalah 8 berapa? 8 mm. Selanjutnya, skala noniusnya. Skala noniusnya kan gini. Kita cari yang mepet tengah, yang tengah. Nah, ini nih. Nah, ini tengah. Tengah ini setelah 15, berarti dia angka berapa? Berarti dia angka 16. Berarti skala noniusnya adalah
0,16 mm. Nah, tinggal ditambah aja. 8 mm ditambah 0,16 mm. Berapa tuh? 8, berapa? 16 mm. Oke. Jawabannya B. Gampang ya? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar neraca lengan 3, teman-teman. Masa benda hasil pengukuran dengan menggunakan neraca lengan 3 adalah, oke. Kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Jadi gini. Nah, ini ada lengan 1, lengan 2, lengan 3. Di lengan 1 ini dia bilang dia di 100 gram. Nih, satuannya ya. 100 gram. Di lengan kedua, dia bilang di berapa ini? 30 gram. Kemudian di lengan terakhir di sini dia minta di 2 gram. Oke. Nah, ini hasil pengukurannya. Nah, ini kita total nanti. 100 gram ditambah 30 gram ditambah 2 gram. Berapa tuh? 132 gram. Gitu kan? Nah, masanya di option ini dia mintanya kilogram atau gram? Kilogram semua nih. Nah, hati-hati ya. Fisika itu satuan itu sangat penting. Nah, kayak gitu. Jadi kita convert dulu. 1000 gram itu tuh kan 1 kilo gitu kan. Berarti kalau 132 gram berapa kilo gitu kan. Berarti tinggal kita bagi dengan berapa? Dengan 1000. Jadinya adalah 0,132 kilogram. ABCDE? Oh, dodol ya. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Selembar kertas HVS memiliki panjang sisi 11,56 dan lebar sisinya 6,5. Oke. Panjangnya ini 11,56 cm. Kemudian lebarnya berapa? 6,50 cm. Maka luas permukaan kertas tersebut berdasarkan aturan angka penting. Nah, ini bukan perkalian biasa berarti. Berdasarkan aturan angka penting. Jadi di aturan angka penting itu di bagian perkalian, kita bisa menentukan hasil perkaliannya itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita tentukan dulu, di sini yang panjang ini ada berapa angka penting dan lebarnya ada berapa angka penting. Di sini jelas panjang ini ada 4 angka penting, 1, 1, 5, 6. Berarti ada 4 AP, angka penting. Kemudian yang bagian lebar di sini ada 6, 5, 0. Berarti ada berapa? 3 angka penting. Nah, aturan angka penting ini ada banyak teman-teman, kalian bisa cek di Google ya kayak gitu. Tapi aku pengen ngasih yang agak tricky nih. Coba kalian tebak ya ini. 0,01 sama 0,1. Oke, ini berapa angka penting? Tak tungguin. 1, 2, 3. Oke. Berapa? Oke. Ada berapa angka penting? Ada 3. Kurang tepat ya. Yang benar ada 1 angka penting. Selanjutnya, yang ini berapa? Ini juga 1 angka penting. Kok bisa? Bisa dong. Jadi gini. Jadi angka sebelum ini, angka 0 sebelum ini, dia itu bukan angka penting. Dan ini juga bukan angka penting. Yang angka penting hanya angka 1. Berbeda dengan ini misal teman-teman. 0,10. Di sini ada 2 angka penting. Angka 1 ini dan angka 0 di sini. 2 angka penting. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita udah dapat ini angka pentingnya, kita kalikan teman-teman. Kita kalikan seperti biasa gitu kan. Kemudian nanti kita akan dapat 75,140 gitu. Kalau kita kalikan biasa ya. Nah, sampai sini ada berapa angka penting ini? Ada 5 angka penting. Nah, tapi di perkaliannya dia hanya memuat 4 angka penting dan 3 angka penting. Di aturan angka penting bagian perkalian, hasilnya itu harus angka penting yang paling sedikit dari komponen-komponen pengalinya. Di sini ada 4, di sini ada 3. Mana yang paling sedikit? 3 angka penting. Berarti nanti harus menjadi 3 angka penting saja. Berarti menjadi 75,1. Ya, seperti ini. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ke nomor yang kelima.
Nomor 5. Besaran yang memiliki dimensi M, L, T, min 2. M itu adalah massa. Berarti kilogram ya. Kemudian L itu adalah panjang ya, panjang gitu kan. Atau meter lah gitu. SI-nya kan. Kemudian T itu adalah simbol besaran dari waktu. Berarti per berapa ini? Second kuadrat. Oke. Nah, sekarang mana nih yang dia itu kg meter per second kuadrat di antara A, B, C, D, E ini? Coba kecepatan. Kecepatan itu rumusnya apa sih? V itu. Velocity itu rumusnya apa? V itu adalah S kali T. S itu adalah apa? M. T itu adalah second. Nah, berarti bukan ya? Berarti bukan ya? Coret. Percepatan. Percepatan itu apa sih rumusnya? Percepatan itu kan A ya? Gitu kan? Acceleration. Rumusnya apa? V per T. Nah, V tadi kan kita udah dapat nih M per S. M per S dibagi dengan T. Dibagi dengan S gitu kan? Berarti M per S kuadrat. Udah sama belum? Belum. Nggak ada kilogramnya gitu kan? Nah, sekarang kita coba pakai yang tekanan nih. P sama dengan apa? Pressure F per A. F itu apa rumusnya? M kali A dibagi L dibagi A. A ini kan luasan ya. Luasan itu berarti nanti dia pakai satuan apa? Apa? D itu berarti nanti pakai satuan meter kuadrat, gitu kan? Karena L kali L. Nah, L kuadrat. Nah, sedangkan ini M ini itu adalah kilogram kan? Massa kan kilogram, M kecil. A ini acceleration tadi apa? M per S kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, sama nggak sama ini? Beda ya. Nah, tapi kita udah dapat nih yang mirip apa? Yang bagian atas, yaitu apa? Gaya. Berarti jawabannya ini adalah gaya, teman-teman. Oke. Karena dia rumusnya sama, yaitu kg meter per second kuadrat. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Besaran usaha memiliki persamaan W sama dengan F kali S, dengan F adalah gaya, dan S adalah jarak. Dimensi usaha adalah, oke, kita tulis dulu W sama dengan F kali S. Tadi kan kita udah tahu nih dimensinya si F nih. Apa tadi? MLT minus 2. MLT gitu kan? Min 2 gitu kan? Kemudian yang S. S ini apa sih? S ini adalah jarak. Berarti dia adalah simbolnya apa? Dimensinya L gitu kan? Tadi dikali L tadi. Oke, M gitu kan? Terus L gitu kan? Kuadrat T min 2. Jawabannya apa? A, B, C, D, E? Jawabannya adalah C. Ini gampang ya Mas Yan. Kita lanjut, terlalu mudah sepertinya. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Dua buah vektor, satu memiliki pangkal berimpit. Berimpit berarti gini ya, pangkal berimpit. Nah ini pangkalnya nih. Dua buah vektor memiliki pangkal berimpit. Berarti kayak gini. Kemudian sama besar dan membentuk 60 derajat. Berarti sini 60. Oke, kemudian apa? Jika resultan kedua vektor tersebut adalah 20 akar 3 Newton, maka besar vektor. Nah, resultan dari vektor kayak gini. Nah, ini bisa kita pakai jajaran ginjang, teman-teman. Kita bentuk jajaran ginjang, kemudian kita tarik satu vektor di sini yang mempertemukan. Nah, ini. Nah, ini adalah resultannya. Yang warna ini, biru apa hijau ini? Nggak tahu deh. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tulis rumusnya ya. Rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos apa ini? Cos alfa C ya, sama dengan C kuadrat. Nah, dia bilang besarnya sama. Berarti A sama B itu sama. Itu ya, A sama B sama. Kita misalkan A semua aja deh ya. A kuadrat tambah 2A kuadrat cos berapa tuh? Cos 6 sama dengan C kuadrat. Ini hasilnya. 20 akar 3 dikuadratin berarti. Ini ya.
Nah, ini kita tambah A kuadrat tambah A kuadrat, berapa? 2A kuadrat. Ditambah 2A kuadrat, cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Nah, ini 20 akar 3. Kalau dikuadratin jadi berapa? 20 kuadrat jadi 400. Akar 3 dikuadratin jadi 3. Oke, nggak cukup. Nggak apa-apa. Kita tulis di sini. Kita tambahin ya. Ini kita coret dulu. Jepret. Nah, jadi 3A kuadrat sama dengan berapa tuh? 400. 400 dikali 3. Jepret. Nah, tinggal apa ini? A kuadrat sama dengan 400. Berarti A sama dengan 200. 200. Ngawur aja. A sama dengan 20 Newton. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Perhatikan gambar vektor di bawah ini. Ini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Kemudian dia minta apa tuh? Resultan vektor R sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Yang benar merupakan metode poligon. Oke, poligon. Poli itu artinya banyak. Makanya kalau poligami itu kan gaminya banyak gitu kan. Terus kalau berarti kalau gon itu bentuk artinya. Berarti bentuknya banyak, segi banyak, gitulah. Poligon itu kayak gitu. Bukan merek sepeda. Apa sih? Kita lanjut ya. Jadi kalau mau menjumlahkan vektor-vektor seperti ini, vektor itu kan dia tergantung dari nilai dan arah. Jadi kita harus memperhatikan arahnya juga. Kalau kita mau tambahkan ini, kita harus tempelkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Jadi kita tulis misal kita gambar A di sini, arahnya ke sini ya, bener ya. Kemudian B arahnya ke sana. Nah, berarti kita taruh pangkalnya di sini, di ujung ini, kita tarik sesuai bentuk B kayak gini. Ini B. Kemudian yang terakhir C, kita taruh di sini di ujungnya, pangkal C kita taruh di ujung B. Kemudian kita gambar sesuai gambarnya. Oke, ada nggak di option A, B, C yang mirip seperti ini gambarnya? A, B, C, D. Ini mirip nih. Lurus, menggok, bawah. Kayak gitu ya, gampang sekali. Piece of cake, secuil roti gitu kan. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Mungkin ini nanti akan kupecah jadi 4 part biar nggak kebanyakan. Kalian capek juga kan kalau melihat video yang 40 menit, 50 menit kayak gitu kan. Mending 10 menit tapi nyantol. Oke, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.